Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Wow, ramai sekali ya hari ini. Karena hari terakhir ya. Biasanya tuh cuman beberapa, ini ada 43 di room 1. Wow. Nanti pesertanya makin semangat ya. Oke, baik, kita bacakan sekali lagi untuk mosi pada malam hari ini adalah Dewan ini akan menerapkan wajib militer bagi warga negara Indonesia. Oke, ya. Jadi Dewan ini akan menerapkan wajib militer bagi warga negara Indonesia. Poinnya, jangan lupa integrasi nasional, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan kondisi keamanan negara. Ya, baik. Kita absen dulu ya, para peserta debatnya. Untuk pemerintah 1, sebentar dulu Mbak Nurul belum ya. Pemerintah 1, siapa ya? Hadir, Bu. Ya, bisa buka ini, open cam. Lagi error, Bu, kameranya. Lagi nggak bisa, Bu. Dari kemarin. Siapa namanya? Asalifa dan Adelia, Bu. Liva dan Adelia. Iya. Oke. Kemudian untuk pemerintah 2 siapa? Hadir, Bu. Lux Eterna, hadir Bu. Pemerintah 2 siapa? Kelompok kami Lux Eterna, Tridinda dan Raja Tarikal. Tridinda dan Raja Tridinda dan Raja ya. Iya, Bu. Oke, kemudian untuk oposisi 1. Oposisi 1 Hadir, Bu. siapa? Elsa, Bu, sama Sabet. Dengan satu lagi? Elizabeth. Oke. Oposisi 2, halo. Oposisi 2. Hadir, Bu. Siapa? Vera sama Santiara, Bu. Vera. Ya, Bu. Vera, mana Vera satu lagi? Bisa open cam ya? Santiara. Nanti open cam ya? Bisa ya open cam ya? Bisa, Bu. Oke. Vera dan Santiara. Iya, Bu. Oke. Ya, urutannya sudah tahu ya, masing-masing ya. Masih seperti yang kemarin. Jadi pemerintah 1 ya, jadi kita pemerintah 1 kita buat Asalifa ya. Asalifa, kemudian langsung oposisi 1-nya siapa? Elizabeth apa Elsa? Yang pertama. Elizabeth, Bu. Elizabeth ya, oke. Elizabeth, setelah itu baru pemerintah 1 yang kedua, Adelia, disambut dengan oposisi dari yang pertama, yang kedua adalah Elsa, ya. Kemudian dilanjutkan dengan
Tridinda ya. Tridinda apa Raja duluan ini? Raja dulu, Bu. Raja duluan. Oke. Raja kemudian dilanjutkan oleh Vera apa Santiara? Vera, Bu, yang pertama. Vera ya. Oke. Jadi habis Raja, Vera, kemudian dilanjutkan oleh Tridinda dan Santiara. Ya. Oke, baik. Masing-masing 7 menit ya. Maksimal 7 menit. Seperti kemarin, jadi boleh ada interupsi, boleh, asal dibolehkan oleh pembicaranya, ya. Seperti kemarin diterima atau ditolak gitu ya, masing-masing silahkan. Ya, paling murah. Aku itu turun hari ke 8 gitu, karena ya. Berapa? Yosefani. Nggak serah. Baik, demikian ya. Jadi boleh asalkan diberi kesempatan oleh pembicara. Kalau tidak, ya langsung saja sampai 7 menit. Kalau bisa maksimalkan waktu yang ada 7 menit. Ya, sayang ya. Kalau nggak sampai 7 menit ya. Karena kalian punya waktu selama 7 menit. Baik, silahkan kita mulai. Untuk yang pertama adalah pemerintah 1 dari yang pertama, Asalifa. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nunun yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara kepada hari ini. Baiklah, saya dari tim pemerintah 1 akan menyampaikan pendapat saya tentang mosi Dewan ini akan menerapkan wajib militer bagi warga negara Indonesia. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kewajiban warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara tercantum pada pasal 27 ayat 3 pada Undang-Undang 1945. Kemudian wajib militer sendiri adalah kewajiban bagi warga negara, terutama pria yang berusia muda untuk mengikuti pendidikan militer yang berkaitan dengan mempertahankan negara. Jadi menurut kami, wajib militer sangat dibutuhkan di Indonesia karena kita sebagai warga negara Indonesia tentunya memiliki kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan negara, baik dari segi apapun, terutama di bidang militer sendiri. Seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional bela negara yang termuat di dalam Undang-Undang 1945, pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara, dan pada pasal 30 ayat 2, yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Melihat dari isi dari kedua ayat Undang-Undang 1945 ini, dapat disimpulkan bahwa mempertahankan negara tidak hanya merupakan beban TNI saja, namun dapat pula bergeser menjadi beban rakyat yang dikatakan pada ayat 2, yaitu sebagai kekuatan pendukung. Jadi tentunya kita harus menetapkan wajib militer bagi warga negara Indonesia untuk mempersiapkan diri dari ancaman militer apapun yang akan datang di masa depan. Jadi tidak hanya para pihak berwenang saja yang dapat bertindak, tapi kita sebagai warga negara pun dapat menunjukkan jiwa bela negara kita. Karena jika dilihat sekarang, kondisi negara kita cukup sering terancam keamanannya, seperti lautan Indonesia yang sering disebut sebagai wilayah negara lain. Contohnya saja, yaitu Cina yang selalu memperebutkan wilayah Natuna dan menyeludupkan berbagai cara yang dilakukan negara lain untuk menghancurkan negara kita, sehingga sering terjadinya bentrokan militer untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada Adelia. Sebentar. Halo. Yang memberikan sebentar. Yang memberikan adalah saya ya. Oh, iya Bu. Oke. Jadi bukan peserta. Yang mengatur adalah saya. Oh iya Bu. Kecuali ada interupsi itu dari peserta. Ya. Ya. Oke, baik. Jadi Mbak Asalifa sudah selesai? Iya Bu. Sudah ya? Oke. Tidak dilanjutkan ya. Baik. Berikutnya adalah dari oposisi 1. Oposisi 1 berarti dari Elsa.
Ya, satu yang pertama adalah Elsa. Elizabeth, Bu. Elizabeth ya? Oh, bukan Iya, Bu. Elsa ya? Oke, ya baik. Silahkan Elizabeth dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai mosi kita pada malam ini. Dewan ini akan menerapkan wajib militer bagi warga negara Indonesia. Poin yang pertama itu, Indonesia sendiri terdiri dari banyak suku. Yang bisa kita lihat, Indonesia sendiri sering berperang antar suku atau bangsa yang dengan berbagai latar belakang, dengan permasalahan yang takutnya hal ini akan menjadi suatu hal yang besar dengan menyalahgunakan kekuasaan dalam mengintimidasi suatu kelompok. Kemudian, banyaknya biaya yang akan dipakai dari sektor pertahanan dan keamanan yang nantinya akan merugikan sistem perekonomian negara. Kemudian takutnya akan ada kelompok dalam suatu kelompok di mana akan menggunakan kekuasaan untuk membentuk suatu kubu yang nantinya akan memecah belah bangsa, dan hal ini yang dapat kita takutkan akan merusak citra dari integrasi nasional yang dimaksudkan untuk menyatukan dalam satu kesatuan yang utuh, di mana harusnya sudah cukup TNI dan Polri yang mengamankan bangsa dengan campur tangan tindakan masyarakat yang memahami dan melaksanakan integrasi itu sendiri. Menurut Undang-Undang 1945 dan Pancasila, dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha dan pertahanan dan keamanan negara. Dapat kita terapkan dengan sikap disiplin dengan tidak adanya usaha mengecoh atau menimbulkan perpecahan atau konflik. Lalu mengenai kondisi keamanan Indonesia sendiri dapat kita lihat dari konflik yang ada, seperti masih banyaknya gangguan keamanan, radikalisme, separatisme, konflik SARA, serangan cyber. Nah, dari situ kita bisa melihat banyaknya serangan dari dalam negara yang melibatkan pemikiran dan kesadaran masyarakat yang kurang, seperti yang kita ketahui dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Wow, nggak sampai 7 menit ya. Ya, baik, tidak apa-apa. Pendek-pendek makin cepat juga makin selesai, nggak apa-apa, silahkan. Terima kasih. Setelah Elizabeth, kita kembali ke Adelia. Ya, pemerintah satu, yang kedua adalah Adelia. Adelia sudah siap? Ya. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Nunun yang telah mempersilakan saya pada hari ini. Baiklah, saya dari pembicara 2 dari tim pemerintah dengan mosi Dewan ini akan menerapkan wajib militer bagi warga negara Indonesia. Di sini kami setuju dengan mosi yang telah disebutkan tadi. Seperti yang telah disebutkan oleh rekan saya yang pertama, integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Terdapat dalam Undang-Undang 1945, Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan terdapat pada Pasal 30 ayat 1 juga yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Wajib militer sendiri merupakan bentuk bela negara dan dukungan setiap warga negara bagi pertahanan nasional. Hal itu dilakukan demi membangun rasa cinta tanah air sekaligus menjadi salah satu fondasi pertahanan baik kaum muda dengan status apapun. Dampak positif dari adanya wajib militer. Yang pertama, Indonesia akan memiliki warga negara yang siap tempur. Pada pelatihan wajib militer ini, warga negara dilatih dan diberikan pendidikan mengenai ilmu-ilmu militer. Maka warga negara Indonesia paling tidak akan memahami tentang ilmu-ilmu dasar dalam bertempur, berperang, atau berkonfrontasi. Dan hal itu sendiri menguatkan kepada kewajiban warga negara itu sendiri, yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Indonesia akan kembali menjadi macan Asia. Di sini Indonesia akan
akan kembali menjadi negara yang disegani oleh negara-negara lainnya. Dan jika pemberlakuan wajib militer ini benar terjadi, maka pertahanan Indonesia bakal semakin kuat. Dan negara-negara lain pun akan semakin segan dengan Indonesia. Yang ketiga, dapat mendidik dan mengembangkan pemuda-pemudi Indonesia untuk memiliki sifat dan sikap disiplin dan cinta tanah air dan bangga akan negaranya. Tentu kita sebagai warga Indonesia wajib untuk melakukan pembelaan negara. Dan kita sebagai warga Indonesia berhak untuk ikut andil membela negara, salah satunya dengan cara wajib militer. Karena dapat kita lihat bahwa keamanan dan ketahanan negara kita masih cukup riskan. Karena tanpa adanya wajib militer, kita tidak bisa begitu saja untuk mempertahankan keamanan negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Adelia ya. Oke. Berikutnya kita menuju ke oposisi yang kedua ya, dari pemerintah, dari orang yang kedua dari oposisi 1. Silakan kepada Mbak Elsa. Elsa, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mewakili dari pihak oposisi yang pertama. Jadi, integrasi nasional ini merupakan penyatuan segala aspek untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa melalui budaya, ideologi politik, sosial, dan lain sebagainya. Jadi, integrasi nasional ini dalam perwujudannya tak hanya melalui wajib militer. Kemudian, jika menyangkut integrasi nasional dan perwujudannya, tentu ada hak dan kewajiban yang harus diikuti untuk mencapai integrasi nasional. Misalnya, hak sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan, maka kewajibannya itu turut serta untuk menciptakan keamanan tersebut. Begitu pula terhadap elemen lain, baik dalam pemerintahan ataupun garda keamanan di negara Indonesia. Terus untuk itu kami menolak mosi pada malam hari ini, yakni menolak penerapan wajib militer bagi warga negara Indonesia. Jadi ada beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama, kondisi atau keadaan negara Indonesia ini dalam keamanannya ini tidak darurat. Artinya memang benar jika keamanan pertahanan negara menjadi tanggung jawab semua warga negara, termasuk kita sebagai warga negara juga. Namun pertimbangan kondisi keadaan keamanan Indonesia ini menjadi alasan sebab Indonesia termasuk negara netral, artinya negara Indonesia tidak memihak negara lain apabila peperangan terjadi. Kemudian, wilayah negara di Indonesia tidak berada dalam status permusuhan atau perpecahan dengan negara lain, yang artinya Indonesia tidak berada dalam kondisi akan atau perang dengan negara lain. Yang kedua, jumlah penduduk. Indonesia ini termasuk dalam kategori padat penduduk, oleh sebab itu jika wamil diadakan, maka ini akan menjadi terhambat dalam bagian ekonomi, sebab negara Indonesia akan menghabiskan banyak biaya untuk mengadakan operasional dalam kegiatan wajib militer tersebut. Sebab kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia, apalagi pada kaum pria itu lebih banyak. Terus yang ketiga, Indonesia itu juga sedang tidak berada dalam keadaan darurat keamanan. Jadi tidak perlu menerapkan wajib militer bagi warga negara Indonesia. Terus, dan sebagai warga negara Indonesia, kita juga sudah seharusnya bisa menjadi relawan atau turut serta dalam perang jika kondisi sudah tidak memungkinkan, sebab jumlah penduduk Indonesia juga sudah mencukupi dalam menjadi bagian militer atau terlebih jika kondisi perang terjadi. Oleh sebab itu, kami menolak mosi pada malam hari ini, sebab kondisi negara Indonesia tidak berada pada kondisi perang atau perselisihan yang mengancam keamanan secara berlebihan, dan jumlah penduduk yang banyak akan membuat keterhambatan saat kegiatan wajib militer dilaksanakan sebab perlu biaya banyak dalam operasionalnya. Kemudian saya akan memberikan sanggahan saya terhadap pendapat dari pembicara satu tadi, yakni terkait wilayah kelautan Indonesia. Apabila wilayah, kan pada saat ini kan wilayah kelautan Indonesia itu sudah seperti direbutkan oleh wilayah negara lain. Ini menurut saya jika sudah ditetapkan dan ada aturan yang mengikat, maka negara lain tidak berhak mengklaim
dan memperebutkan wilayah kelautan Indonesia tersebut. Hal ini tentunya sudah kita tahu aturan wilayahnya itu seperti adanya laut teritorial, kemudian zona ekonomi eksklusif, dan landas kontingen. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Berikutnya kita menuju ke pemerintah dua yang pertama. Pemerintah dua yang pertama adalah Raja. Ya. Baiklah, saya akan menyampaikan argumen saya dalam 3, 2, 1. Baiklah, saya akan mendukung apa yang pemerintah satu katakan dan menentang apa yang oposisi satu katakan. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan argumen saya terkait tentang wajib militer ini. Pertama, wajib militer memiliki keuntungan tersendiri, salah satunya itu ya memudahkan akses kita ke ribuan orang yang jika terjadi suatu konflik yang besar seperti contohnya perang. Oleh karena itu kita harus, apa yang kata orang lain bilang adalah sedia payung sebelum hujan kan. Apakah kita harus menunggu untuk negara kita dihancurkan? Apakah kita harus menunggu untuk negara kita diratakan oleh negara lain baru kita mau merekrut orang lain untuk membela negara ini? Tentu tidak. Wajib militer ini harus dilakukan karena negara ini adalah harga mati dan NKRI ini harus selalu dipertahankan apapun yang terjadi. Dan kedua, dalam hal wajib militer ini dapat memberikan kita salah satu perasaan, yaitu patriotisme dan nasionalisme. Kecintaan kita terhadap negara ini harus kita kembalikan lagi karena apa? Izin interupsi. Interupsi ditolak. Patriotisme dan nasionalisme dikarenakan apa yang telah negara berikan untuk kita harus kembalikan lagi kepada negara. Sebagai contohnya adalah negara telah memberikan kita tempat bernaung, tempat kita bekerja, dan tempat kita untuk mendapatkan edukasi. Dan jika terjadi sesuatu kepada negara ini, apakah kita tidak akan bersedih jika negara ini di bumi hanguskan dan diambil oleh orang lain? Tentu saja kita akan marah. Dan juga wajib militer, saya mendukung wajib militer ini karena adanya kondisi kontemporer global yang saat ini sedang memanas. Seperti yang dikatakan oleh sejarawan zaman sekarang, saat ini telah terjadi perang dunia kedua, bukan perang dunia kedua, maaf, maksudnya perang dingin kedua antara Cina dan Amerika, dan Indonesia terletak di antara perbatasan dari sekutu-sekutu Amerika seperti Australia dan juga Jepang. Dan Indonesia memiliki peran sangat penting karena kita memiliki lokasi strategis yaitu Selat Malaka dan wilayah Natuna. Dan daerah ini memiliki peran yang sangat penting jika diambil, dan kita tidak bisa melakukan apapun jika negara ini diambil jika kita tidak melaksanakan wajib militer seperti yang dilakukan oleh kesepakatan oleh Inggris, Australia, dan Amerika dalam kesepakatan AUKUS, yaitu untuk meningkatkan kemampuan militer mereka dengan mempelajari tentang teknologi tentang kapal selam nuklir. Dan ini merupakan eskalasi dari negara lain yang membuka front baru tentang peperangan yang akan terjadi di bagian Asia Tenggara, dan khususnya Indonesia merupakan salah satu dari target yang sangat empuk dan harus dikuasai karena Selat Melaka merupakan target yang sangat strategis seperti saya bilang tadi, dan juga Selat Malaka ini memiliki akses dari 30% jalur perdagangan dunia. Jika seseorang dapat menguasai Selat Malaka, maka mereka dapat menguasai jalur logistik dan juga dan menghambat negara lain untuk melakukan eskalasi yang lebih lanjut. Saya memiliki tambahan argumen, yaitu tentang kedisiplinan. Bagi mereka yang telah melakukan wajib militer ini, mereka akan merasakan perasaan yang lebih disiplin dan juga memiliki sifat yang lebih cekatan, karena kehidupan sebagai militer jika diaplikasikan ke dalam kehidupan rakyat sipil, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan kehidupan yang sulit. Oleh karena itu saya mendukung wajib militer ini. Dan juga seperti yang kita lihat dari negara lain, seperti contohnya Korut, Singapura, dan Rusia. Di Singapura mereka semua orang memiliki keinginan untuk bekerja dan menjadi warga sipil, tetapi tidak ada yang mau menjadi tentara karena mungkin sangat melelahkan dan juga sangat tidak memiliki masa depan. Oleh karena itu salah satu alasan untuk mewajibkan militer ini adalah untuk memberikan kesan kita bahwa kehidupan sipil juga bisa diaplikasikan terhadap
dalam kehidupan militer dan juga vice versa-nya. Oleh karena itu kedisiplinan ini yang telah mereka adopsikan dari kehidupan militer dapat diaplikasikan lagi. Juga saya ingin menyampaikan lagi karena kalian akan memberikan sanggahan berupa bahwa kita tidak memerlukan wajib militer ini karena kita sudah memiliki teknologi yang lebih bagus seperti contohnya drone, artileri dan misil kan. Tidak. Superioritas teknologi tidak bisa menggantikan sepatu di tanah. Itu adalah kalimat yang saya gunakan adalah karena apa? Jika kita menggunakan superioritas teknologi seperti drone dan misil dan kita jatuhkan mereka ke dalam lokasi yang tidak menjadi milik kita. Oleh karena itu, pasukan-pasukan yang ada di tanah, yaitu para infanteri, harus mengambil posisi tersebut untuk mengklaim itu menjadi milik kita. Dan juga saya ingin menyanggah apa yang oposisi satu katakan tentang separatisme dan banyak suku. Menurut saya orang yang mengikuti wajib militer ini mereka akan digabungkan dengan berbagai macam orang dari seluruh Indonesia. Seperti contohnya saya adalah orang Melayu dan bisa saja saya digabungkan oleh orang Batak atau orang Papua. Dan dari sini kami menjalin rasa persatuan dan karena kami mengenal budaya satu sama lain. Dan hal ini jika kami kembali lagi ke dalam dunia sipil, kami telah mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan mereka dan juga bagaimana cara menghargai mereka dalam keaplikasian sehari-hari dan juga kami akan berpikir bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang penuh budaya dan juga ragamnya, sehingga kami tidak akan melakukan aksi seperti anarkisme, perpecahan dan separatisme seperti yang oposisi satu bilang. Oleh karena itu, dan juga saya ingin membantah tentang jumlah penduduk. Keuntungan dari jumlah penduduk kita yang banyak ini adalah tidak akan menghambat dalam biaya karena wajib militer ini, Indonesia saat ini memiliki salah satu ekonomi yang sangat booming karena kita merupakan salah satu anggota G20 dan juga anggota OPEC dan kita memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga diprediksikan bahwa pada tahun 2030 ekonomi kita akan lebih tinggi lagi. Oleh karena itu saya sebagai pemerintah rakyat, maaf tidak izinkan saya sebagai pemerintah 2 mendukung mosi ini dan menentang apa yang Anda katakan terhadap wajib militer. Terima kasih. Terima kasih, Mas Raja. Dari pemerintah satu yang kedua. Sorry, maksudnya pemerintah 2 yang pertama. Berikutnya adalah kita menuju ke oposisi 2 yang pertama. Vera. Ya. Baik, Mbak Vera, dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Vera. Di sini saya sebagai pihak oposisi, di mana suaranya bisa keras lagi, Mbak. Oh iya, Bu. Di mana saya pertama akan memberikan pengertian mengenai wajib militer yang disingkat sebagai WAMIL ya, adalah kewajiban bagi warga negara yang berusia muda untuk menyandang senjata ataupun menjadi anggota tentara untuk mengikuti pendidikan militer untuk meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan orang itu sendiri berdasarkan dari Wikipedia. Jadi saya sebagai oposisi itu menentang mosi ini yang dimana akan menerapkan wajib militer bagi warga negara Indonesia karena sebenarnya ini sudah ditekankan tadi daripada pihak oposisi sebelumnya di mana Indonesia belum membutuhkan wajib militer karena ada banyak syarat untuk menerapkan wajib militer seperti kayak misalnya kondisi Indonesia yang belum bermasalah walaupun tadi sudah dijelasin sama pihak afirmasi Indonesia juga memiliki keadaan yang bermasalah, namun juga ada aparatur sipil negara pun masih belum bermasalah. Terus Pak Prabowo juga mengatakan emang berencana ingin mewajibkan program bela negara. Namun pengamat militer Muradi Clark-nya juga mengatakan sebenarnya yang wajib itu bela negara, tapi kalau wajib militer itu kita harus melihat dulu konteksnya karena itu berbeda. Karena itu kita harus memahami lebih lanjut. Nah juga kalau misalnya kita lihat kan Korea Selatan dan Korea Utara yang memiliki wajib militer
Karena kan mereka memiliki gencatan senjata karena saling bersamping-sampingan. Tapi memang sebenarnya mereka melakukan hal itu karena penduduk mereka itu kurang. Seperti contohnya Korea Selatan itu penduduknya 51,75 juta, Korea Utara 25,78 juta. Sedangkan Indonesia tuh jauh seperti 272 juta jiwa gitu. Jadi sebenarnya wajar aja jika memang mereka melakukan wajib militer. Lalu tadi seperti contoh seperti Singapura dan Israel itu mereka ada wajib militer karena emang penduduknya sedikit dan juga dikelilingi oleh negara-negara yang berpenduduk banyak. Lalu Indonesia ini kan sendiri berada di peringkat keempat ya, jumlah penduduk yang banyak di dunia. Jadi sebenarnya populasi untuk mengisi personel militer itu sebenarnya sudah cukup ya kalau misalnya melalui sukarelawan juga. Karena memang kan tadi seperti yang udah dikatakan kalau kita mewajibkan militer itu akan memberikan kerugian bagi negara dalam hal ekonomi. Karena banyak memakan uang juga kan. Dan juga sebenarnya saya ingin mengatakan sebenarnya masyarakat kita itu kurang memiliki kepercayaan kepada pemerintah. Jadi kalau misalnya diadakan wajib militer ini, mereka tuh kayak merasa, ini aman gak ya? Apakah hak asasi yang mereka miliki sebagai warga negara itu akan diterapkan gak ya di dalam wajib militer ini? Karena seperti yang kita lihat kan, seperti contoh-contoh sebelumnya, bahkan di lembaga negara aja banyak terjadi seperti pelecehan atau kekerasan seksual. Jadi apalagi ini di wajib militer yang pasti pelatihannya sangat keras, yang dimana pasti akan terjadi banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang mungkin kita tidak tahu ya, karena ini saya membahas bagian dalamnya. Seperti perlindungan untuk menolak wajib militer ini pun tidak ada, jadi orang-orang tuh takut ya, karena pasti kalau misalnya mereka menolak juga misalnya diadakan wajib militer ini, mereka pasti takutnya dipenjara, dicari, sampai dicari gitu kan supaya mereka kayak tunduk gitu. Nah, jadi memang saya tekankan ini tuh masyarakat itu emang kurang percaya terhadap pemerintahnya sendiri. Interupsi. Jadi, ditolak interupsi. Lalu seperti kan karena di Indonesia ini di Indonesia ini pelanggaran hak asasi manusia itu sangat tinggi. Jadi apalagi perempuan, kalau misalnya perempuan diwajibkan juga dalam ikut wajib militer itu sangat beresiko ya. Di luar wajib militer aja perempuan itu diancam, apalagi dalam wajib militer ini. Lalu tadi juga ada dikatakan bahwa ekonomi Indonesia itu membaik ya. Kalau misalnya emang ekonomi Indonesia membaik, kenapa kita bersusah payah untuk memperkuat militer kita ketimbang kita mensejahterakan masyarakat kita sendiri? Karena seperti kita lihat kan, interupsi ditolak. Seperti yang kita lihat kan, kalau masyarakat Indonesia ini tuh masih banyak yang kurang ya. Jadi daripada kita mewajibkan militer dengan mengeluarkan uang, kalau memang ekonomi Indonesia itu membaik, lebih baik kita itu mensejahterakan rakyat gitu, membantu orang-orang yang susah, setidaknya kita memberikan pendidikan kepada mereka. Lalu itu kita bisa, interupsi ditolak, baru kita bisa melakukan langkah selanjutnya yaitu wajib militer. Jadi karena juga menurut saya upaya bela negara itu sebenarnya bisa dilakukan dalam bentuk apapun ya, tidak hanya dalam wajib militer, karena sekarang itu era sudah canggih. Memang kalau ada perang seperti itu kita membutuhkan kayak alat-alat perang seperti yang lain, tapi perang juga bisa dari berbagai hal. Misalnya seperti spionase atau mungkin dalam hal-hal internet, itu juga sebenarnya kita sebagai warga juga sudah melakukan pembelaan negara ya secara tidak langsung gitu terhadap negara kita sendiri. Jadi menurut saya upaya bela negara itu bisa dilakukan dalam bentuk apapun. Kalau misalnya dikatakan apa yang telah diberikan negara, kita wajib memberikannya kembali, sebenarnya masyarakat Indonesia itu secara tidak langsung memberikan hal tersebut kepada negara sendiri. Jika ada negara kita diserang, warga Indonesia pun juga berusaha untuk membela kembali. Jadi tidak adanya interupsi ditolak, tidak adanya wajib militer pun masyarakat sendiri juga memiliki bela negaranya terhadap negara kita yang tercinta ini.
Lalu memang tadi kalau jika dikatakan menggabungkan antar suku di dalam wajib militer, seperti yang tadi kita katakan, tidak semua manusia itu memiliki pemikiran yang sama. Jadi kita tidak tahu apakah di dalam itu bakal ada pelecehan seksual ataupun kekerasan ataupun pelanggaran HAM, karena di Indonesia ini penegakan HAM itu masih kurang. Jadi intinya yang saya katakan ini, masyarakat itu masih kurang percaya terhadap pemerintah serta penegakan HAM yang kurang. Jadi saya sebagai tim oposisi itu bangga dan kami menolak mosi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vera. Berikutnya kita menuju ke pemerintah 2 yang kedua. Ya, pemerintah 2 yang kedua yaitu Tridinda. Dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mengisi waktu ini. Di sini saya sangat mendukung mosi ini, karena apa? Karena sangat banyak sekali faktor yang di mana Indonesia harus menetapkan aturan wajib militer. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan negara kita akan diserang. Seperti contoh sejarah yang tidak mungkin bisa kita lupakan adalah penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang kepada Indonesia. Itu mereka melakukan penjajahan tanpa memberikan pamitan, tanpa meminta izin kepada kita, bahkan kita tidak mempunyai persiapan apapun. Itu sudah dilakukan sekitar hampir 80 tahun yang lalu. Itu masih bisa dikatakan internet, bahkan perkembangan teknologi masih sangat buruk. Lalu bagaimana dengan perkembangan yang sudah sangat bagus pada saat ini? Bahkan mungkin bisa dikatakan sudah banyak penciptaan bom-bom yang lebih canggih, di mana bisa meledakkan dalam waktu hitungan detik. Tentu hal ini membuat ketertarikan bagi negara-negara maju yang ingin menguasai negara Indonesia. Dan di sini saya akan menyanggah dari oposisi 1 oleh anggota 1 mengenai argumennya yang mengatakan bahwa TNI dan polisi sudah cukup untuk menanggulangi permasalahan penyerangan dari luar dalam hal kekerasan ya di sini, karena kalau bidang teknologi itu tidak mungkin. Di sini saya ingin mengatakan jumlah TNI dan polisi itu sangat jauh sekali dengan jumlah masyarakat Indonesia, di mana menurut saya TNI dan polisi tidak mampu untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia mulai dari usia 0 sampai usia lanjut. Saya tidak mengatakan di sini bahwa TNI dan polisi Indonesia itu tidak memiliki karakter yang baik atau bukan berarti kita tidak percaya, namun kita realitas saja bahwa jumlah TNI dan polisi di Indonesia itu masih sangat tidak bisa dikatakan cukup untuk melindungi rakyat Indonesia. Lalu dari oposisi 1 anggota pertama juga mengatakan mengenai ekonomi. Di sini ekonomi dikatakan oleh oposisi 1 orang pertama dan kedua maupun oposisi 2 orang pertama. Di sini saya sangat ingin menyanggah jika kalian mengatakan bahwa dalam bidang ekonomi kita saja masih kurang, lebih baik uangnya itu dilarikan ke aspek-aspek lain daripada harus dilarikan ke biaya wajib militer. Di sini saya ingin bertanya kepada kalian lebih baik pembangunan kita baik atau orang-orang kita celaka? Karena menurut saya percuma uangnya ini kita larikan ke misalkan pembangunan yang misalkan belum jadi. Uang wajib militernya kita larikan ke sana. Tapi saat itu masyarakat Indonesia mengalami kekerasan tanpa adanya pembelaan karena kita tidak melakukan wajib militer dari awal dengan alasan lebih baik uangnya kita arahkan ke yang lain. Itu yang pertama. Lalu dikatakan di sini bahwa kondisi kita tidak darurat. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam peperangan itu tidak ada yang namanya minta izin terlebih dahulu. Tidak ada namanya negara-negara meminta izin, saya boleh nggak menjajah negara kamu. Itu tidak ada sejarahnya bahwa dalam penjajahan itu tuh ada yang namanya minta izin. Jadi kita karena ngerasa sekarang aman-aman aja, kita ngerasa kayak tidak perlu adanya wajib militer. Itu sangat saya tolak. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya orang minta izin ketika ingin menjajah negara kita. Atau contoh sederhana yang saya berikan, tidak ada maling yang membaca Assalamualaikum masuk ke rumah orang yang rumahnya dia maling. Lalu di sini saya ingin menyanggah juga tentang jumlah penduduk, ya kan? Di sini dikatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia ini sangat banyak sehingga uang yang dilarikan untuk wajib militer itu tidak cukup karena jumlah penduduknya yang banyak. Dan dikatakan, apalagi tadi oposisi kedua orang pertama juga mengatakan tentang wajib militer kepada perempuan. Tolong berikan saya pernyataan yang nyata atau pernyataan yang jelas bahwa wajib militer itu diwajibkan bagi kaum wanita.
sudah dari zaman dahulu wajib militer itu disahkannya tentunya bagi pihak laki-laki, bagi orang laki-laki yang usianya tentu sudah cukup setidaknya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dikatakan masyarakat Indonesia itu jumlahnya 350 juta orang, itu kita anggap saja. Tidak mungkin 350 juta orang itu semuanya melakukan wajib militer. Tentunya dengan adanya aturan-aturan tertentu seperti misalkan laki-laki di usia 17 hingga 35 tahun. Tidak mungkin juga kan wajib militer akan kita wajibkan ke bapak-bapak atau ke lansia yang usianya sudah mencapai 50 tahun. Tentunya hal ini bisa dikatakan hanya sekitar 10% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Jadi wajib militer itu mungkin akan dilakukan hanya tidak 100% dari jumlah penduduk Indonesia, karena hanya dilakukan mungkin dari sekitaran usia 17 atau 20 sampai 35 tahun. Lalu di sini ada yang dikatakan adalah ikut serta dalam keadaan darurat. Jika kalian mengatakan bahwa nanti juga kalau udah keadaan darurat kita bakal bisa kok nanganin diri kita sendiri, tanpa, ibaratnya gini, tidak ada orang yang bisa mendapatkan nilai 100 tanpa belajar. Jadi nggak mungkin pada saat mereka nyerang dengan spontan kita bisa mengatakan, wah kita bisa nih ngebela setidaknya untuk diri kita sendiri. Itu menurut saya itu nggak mungkin, karena kita harus punya bekal ilmu dulu. Setidaknya jika kita tidak bisa membantu orang lain, kita harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa membantu, setidaknya kita jangan merepotkan. Lalu di sini juga ada mengatakan tentang Korea Selatan maupun Korea Utara ya. Di sini mereka melakukan wajib militer itu tuh antara Korea Utara dan Korea Selatan saja. Dan ini memang sudah terjadi sejak zaman dahulu, sejak Korea itu masih satu, lalu mereka terpecah dan akhirnya bermusuhan. Ini lebih ke perang saudara ya, bukan ke wajib militer yang tentang penjajahan gitu. Dan juga di sini katanya kalau wajib militer ini dilakukan wajib, nanti bakal banyak penolakan, mereka bakal merasa ini nih takut nih ngikut wajib militer karena diwajibkan, sementara dia nggak pengen. Nah, menurut saya orang-orang yang tidak pengen ikut wajib militer adalah orang-orang yang tidak mencintai tanah air, orang-orang yang tidak ingin menjaga tanah air. Maaf, instruksi ditolak, yang tidak ingin menjaga keamanan negara itu sendiri. Dan mengatakan bahwa mengenai internet, percuma kita pintar dalam bidang internet, percuma kita nomor 1 sekalipun dalam bidang internet teknologi, jika negara lain itu menjajah kita melalui fisik. Jadi menurut saya, kita harus menyeimbangi antara perkembangan dan juga pengalaman kita. Jika perkembangan teknologi, kita kembangin teknologi, tapi kita juga harus mengingat bahwa masa lalu kita pernah bertumpah darah melawan Belanda maupun Jepang. Jadi di sini saya sangat menolak tentang argumen-argumen dari oposisi yang mengatakan bahwa banyaknya biaya dalam penanggulangan wajib militer. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tridinda. Berikutnya kita menuju ke oposisi kedua dari orang kedua, yang kedua, Elizabeth. Ya, Mbak Elizabeth sudah siap? Dimulai. Oh, sorry. Santiara, sorry ya. Santiara, sorry ya. Mbak Santiara, dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Ibu Nunun yang sudah mempersilakan saya untuk berbicara. Selamat malam Dewan Juri dan rekan-rekan tim lawan dan juga penonton yang menyaksikan debat pada malam hari ini. Musik kita pada malam hari ini adalah Dewan ini akan menerapkan wajib militer bagi warga negara Indonesia dengan konteks integrasi nasional, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan juga kondisi keamanan negara. Saya sebagai pembicara dua tim oposisi penutup sangat menentang mosi pada malam hari ini. Tapi sebelum saya masuk ke argumen saya akan terlebih dahulu menyanggah dari pernyataan tim lawan. Pertama, untuk pembicara pertama tim afirmasi, terdapat kata ambigu bahwa pembicara pertama tim afirmasi mengatakan wajib menjaga negara baik dalam hal apapun. Kami menangkap di sini terdapat hal ambigu. Sebenarnya tim afirmasi ini memihak sebagai tim afirmasi atau sebagai tim oposisi karena tidak ada kejelasan pada kalimat ini. Selanjutnya untuk pembicara pertama, masih pada pembicara pertama tim afirmasi yang mengatakan bahwa konflik perairan yang diperebutkan dengan negara lain. Menurut saya, hal ini jikapun kita melaksanakan wajib militer tidak akan menyelesaikan masalah ini karena seperti yang kita tahu, wajib militer kita hanya dibekali ilmu atau kemampuan untuk bersenjata, bukan untuk menyelesaikan masalah.
kami menawarkan mekanisme Indonesia adalah negara bagian PBB. Dan untuk masalah antar negara seperti ini, konflik antar negara seperti ini, bisa saja kita melapor kepada PBB untuk diselesaikan secara diplomasi melalui jalur damai dan bukan melalui perang. Selanjutnya, untuk pembicara kedua tim terima kasih. Untuk pembicara kedua, tim afirmasi pembuka mengatakan juga kata ambigu, yaitu salah satunya. Saya ulangi, yang menjaga integrasi nasional salah satunya adalah, itu juga terdapat kata ambigu. Kami ingin bertanya kembali, apakah tim afirmasi ini benar menyetujui mosi atau menolak mosi. Selanjutnya, juga dikatakan bahwa jika kita meningkatkan sistem pertahanan Indonesia, maka Indonesia akan menjadi macan Asia. Perlu diketahui bahwa untuk menjadi macan Asia, tidak hanya dilihat dari sistem keamanannya, tetapi ada aspek lain yang harus dilihat seperti aspek pendidikan, kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana jika kita menekankan untuk pada keamanan, sedangkan kesejahteraan Indonesia itu masih terancam. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari pembicara pertama, tim afirmasi penutup mengatakan bahwa apakah kita harus menunggu jika kita dihadapi oleh situasi genting atau perang. Tentu tidak. Kami tahu bahwa kita tidak perlu menunggu. Tapi kembali lagi bahwa kita di negara Indonesia sudah dibagi profesinya masing-masing, sehingga kami menilai bahwa TNI dan Polri saja sudah cukup untuk menjaga kedaulatan negara. Kami ulangi, bukan cukup, tetapi sudah digolongkan untuk menjadi tim di garda terdepan untuk menjaga kedaulatan negara. Selanjutnya mengatakan juga bahwa dengan adanya wajib militer kita akan mendapat jiwa patriotisme. Kami akan memberikan definisi apa itu patriotisme. Patriotisme adalah sikap bersedia mengorbankan segala-galanya, cinta tanah air, pantang menyerah. Dan kita tahu bahwa hal ini tidak hanya ada pada orang yang mengikuti wajib militer. Dari pendidikan sekolah dasar juga kita sudah mendapatkan tentang apa itu patriotisme dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk poin disiplin. Ya, jika memang disiplin itu akan tumbuh jika itu kemauan dari diri kita sendiri. Lalu bagaimana jika kita diwajibkan? Tidak, terima kasih. Jika kita diwajibkan tetapi kita tidak ada keinginan untuk mengikuti wajib militer, apakah itu akan efektif? Saya rasa jawabannya tidak. Selanjutnya, untuk yang mengatakan bahwa biaya tidak menjadi kendala, apakah tim afirmasi tidak melihat bahwa Indonesia masih menduduki peringkat ke-47 sebagai negara pengangguran terbanyak dan dengan jumlah pengangguran sebanyak 9,1 juta dari 270 juta. Dan hal ini adalah persentase besar yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu jika ingin menjaga keamanan negara. Tidak, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari pembicara kedua, tim afirmasi penutup mengatakan bahwa mana yang lebih kita pilih, pembangunan baik atau orang celaka? Tentu saja kita tidak menginginkan keduanya. Seharusnya pembicara kedua juga tak mengetahui hal itu. Tapi balik lagi, untuk menjaga negara agar tidak celaka tidak hanya dilakukan dengan wajib militer. Dan pembicara kedua tim afirmasi penutup juga mengatakan bahwa hanya 10% usia produktif Indonesia. Padahal menurut data BPS, ada sebanyak 70,7% usia produktif di Indonesia. Dan hal ini sangat tidak memungkinkan jika diwajibkan untuk dilaksanakan wajib militer. Selanjutnya untuk pembicara pertama tim afirmasi mengatakan bahwa penggunaan teknologi tidak penting untuk perang. Lalu bagaimana dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang? Jika mereka menggunakan senjata perang berbentuk senjata biologis atau berbentuk virus yang dapat mematikan, sehingga itu tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan senjata, tetapi bisa menggunakan akal. Tidak, terima kasih. Selanjutnya saya akan masuk ke argumen saya. Yang pertama, pada pasal 27 ayat 3 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan penguatan Pasal 3 tahun 2002 tentang pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara. Garis bawahi kata profesi tertentu. Dari sini kita mengetahui bahwa tidak hanya untuk wajib militer untuk melaksanakan pembelaan negara, tetapi jika kita sebagai guru dan kita memberikan pengetahuan dasar kepada siswa, itu juga termasuk pembelaan negara. Alasannya yang pertama adalah wajib militer adalah untuk negara yang masih kekurangan tentara atau minat untuk menjadi tentara masih minim. Sedangkan di Indonesia kita mengetahui bahwa setiap tahunnya dibuka sampai 4 gelombang hingga 3 gelombang dan masih banyak yang gugur dalam sistem seleksi untuk menjadi TNI dan Polri tersebut. Selanjutnya, jika kembali lagi ke poin saya bahwa akan ada pembekakan dana karena akan memakan biaya yang besar.
bagaimana jika dana ini kita alokasikan untuk hal lain, untuk mengetahui bahwa warga negara Indonesia ini masih banyak pengangguran seperti yang saya katakan, sehingga fokus utama Indonesia sudah seharusnya untuk mengatasi pengangguran. Selanjutnya, yang kedua yaitu negara kita tidak sedang darurat perang. Memang benar, perang tidak tahu kapan akan terjadi, tapi lebih baik kita mempersiapkan hal yang lebih pasti untuk mensejahterakan rakyat dibanding untuk menghitung apakah kita akan diserang atau tidak. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya tambahan ancaman integrasi persatuan. Maksudnya? Waktu sudah habis, 7 menit. Ya. Terima kasih, Mbak Santiara. Baik, untuk perdebatan pada malam hari ini cukup seru ya. Beberapa interupsi ditolak, semua interupsi hampir ditolak semuanya. Baik, terima kasih semuanya sudah mengikuti acara debat latih tanding KDMI Poli Batam tahun 2021. Semoga akan membawa manfaat bagi kita semua pada lomba KDMI yang akan datang. Amin. Ya, semoga tetap kita semangat ya. Walaupun ini masih masa pandemi, kita tetap jaga protokol kesehatan, sehingga mudah-mudahan tahun berikutnya bisa luring mungkin ya KDMI-nya, jadi tidak daring, tapi kita melihat perkembangan selanjutnya seperti apa nanti pada saat acara lomba KDMI. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan latih tanding pada malam hari ini. Sampai jumpa di mana-mana ya. Mungkin ada latih tanding yang lainnya. Nanti kita akan ikuti karena lomba KDMI masih lama. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.